Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Di sini Lobiku pengen bercerita tentang gimana sih pergi ke Jepang itu bang. Ada nanya gitu bang, pergi ke Jepang itu gimana, terus lewat LPK mana, prosesnya sulit enggak, dan lain-lain. Itu banyak yang bertanya gitu. Bahas satu persatu ya. Jadi awalnya tuh saya nyari LPK itu lewat temen yang udah di Jepang gitu ya. Kebetulan temen aku namanya Wahyu gitu. Terus ada lagi temen aku juga namanya siapa ya, yang udah di Jepang, Jimmy. Nah dia kan dari LPK mana, aku nanya gitu kan ya. Kan kalau dari teman kan otomatis kan dia kan udah di Jepang nih, otomatis kan percaya gitulah bahwa LPK nya itu benar-benar bagus gitu ya. Nah LPK itu LPK 1 rekomen aku, menurut aku yang paling bagus gitu di Indramayu gitu lah. Yang pertama LPK Kaina Indonesia, terus LPK Saiko bekas aku dulu, LPK Saiko Indramayu yang jalan di Pekandangan. Kalau LPK Kaina itu deket di kota. Terus ya itulah rekomendasi LPK yang di Indramayu yang bagus, LPK Saiko, LPK Kaina yang menurut aku gitu ya. Ya ada lagi juga sih yang bagus juga di Indramayu, cuman aku yang aku tahu itu LPK-nya itu doang. Terus ya kalau di Majalengka itu LPK-nya LPK Kazoku Indonesia, LPK Kazoku Majalengka kayaknya itu bagus LPK-nya. Kalau Cirebon itu aku kurang tahu juga sih ya. Terus LPK atau SO Koop itu juga bagus. Cuman kalau SO itu kan untuk masuk ke SO itu nggak gampang sih. Ada tes-tesnya juga, terus ada apanya juga. Kalau aku sih lebih ke ya udah sih yang pasti-pasti aja gitu ya di LPK yang deket. Meskipun aku kan rumahnya juga di Cirebon, bolak-balik ke Indramayu Indramayu Cirebon gitu. Terus biayanya berapa? Nah kalau di LPK Saiko itu biayanya itu 5 juta guys. 5 juta itu udah dapet kayak baju, terus asrama disediain gratis, terus buku belajar gitu ya, buat belajar. Terusnya tuh sampai dapet job. Meskipun kita gagal 3 kali gagal job, ya udah tetap bayarnya 5 juta. Entah kalau tahun ini nggak tahu, saya nggak tahu itu bayar berapa. Kalau di LPK Saiko bekas saya ya di Indramayu. Terus sebelum kita masuk tes itu kita di di ronsen gitu, dicek kesehatan kita, tubuh kita itu di Jatibarang kalau nggak salah namanya, Klinik Az-Zahra Indramayu. Itu bayar 300 berapa gitu ya, nggak tahu kalau sekarang itu kayaknya naik dah, nggak tahu juga. Terus apalagi ya, habis itu ya udah tuh kayak pendaftaran udah, terus masuk tuh ke LPK, belajar hiragana katakana tuh seminggu hiragana, terus seminggunya lagi katakana. Nah kalau udah lancar semua sebulan tuh baru masuk bab tuh ya, bab 1 sampai bab 25 itu N5. Terus ya udah tuh apa namanya
biaya udah, terus apalagi ya, sharing-sharing pengalaman gitu ya. Nah awalnya ya udah tuh kayak belajar hiragana katakanlah. Awalnya tuh aku tuh ke Jepang tuh apa namanya, kayak terinspirasi dari video Naruto. Aku kan suka video Naruto sama Doraemon sama apa lagi ya, banyak dah film-film Jepang. Ya, itu terinspirasi pengen Jepang tuh gitu. Nah awalnya aku tuh hiragana katakana itu nggak masuk kotak, hampir menyerah gitu, hampir frustasi. Ini gimana hiragana katakana nggak masuk, sumpah susah banget itu ya. Terus ya dengan semangat dan berjuang terus, ya udah dengan sabar sampai sekarang dah. Terus di LPK Saigo tuh terserah ya, kalau di LPK sendiri itu yang nentuin job tuh kalian sendiri. Kalian pengen job apa gitu, kayak misalkan pengen job konstruksi, terus peternakan, pertanian, terus pabrik, pengelasan dan lain-lain, itu terserah. Kalau aku sendiri aku mah job apa aja yang penting 3 tahun berangkat. Kebetulan tuh ada job scaffolding, ya udah abang nggak ngerti kerja scaffolding ngapain gitu, ikut-ikut aja kan. Terus awalnya aku tuh ikut job ini apa namanya, Daihatsu. Umurnya nggak bisa karena terlalu muda. Daihatsu sendiri itu umurnya itu harus 22 apa berapa gitu ya, 22 tahun. Aku nggak bisa. Jadi singkat cerita ya udah tuh nggak bisa, langsung tuh ada job scaffolding. Aku lihat di Google, di YouTube, waduh ini mau di ketinggian kerjanya. Ya udah, terus 3 tahun lagi, kata aku lumayan kok 3 tahun gitu ya. Modal segini ya paling bisa balik gitulah dalam jangka waktu setahun lebih mah gitu. Yang penting mah 3 tahun aja dah gitu. Terus bulan 3 aku tuh ikut mensensu di scaffolding, lulus. Terus 3 tahun itu biayanya itu 40 juta, kalau yang 1 tahun 20 setengahnya. Tapi kalau di LPK Saigo itu ada uang terima kasih 10, jadi total 50. Itu udah sama visa, paspor, penerbangan dan lain-lain udah. Terus lagi di LPK Saigo itu emang bagus apa LPK-nya itu tingkat gitu ya. Sekarang sih udah bagus. Dan buat teman-teman kalau pengen milih job tuh terserah diri sendiri. Kalian mau job apa, ya kalian bisanya apa kerjanya, ya udah itu pilihan kalian. Kalau di LPK, kalau bukan ESO gitu ya. Tapi saran aku mah adalah pengalaman aja, gas aja, mau job apa aja. Terus apa lagi ya, biaya udah. Oh iya, syarat masuk LPK itu di persyaratannya itu cowok, tinggi badan itu berapa ya, 159 sampai 100 berapa gitu ya, 70 gitu mungkin. Kalau cewek 145 apa 47 ya, sampai 150 berapa gitu lebih. Terus tidak buta warna, nggak boleh
matanya nggak boleh minus atau apa gitu, nggak boleh. Terus sehat jasmani itu pasti. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja. Nah terus untuk masalah biaya dana talang itu di LPK itu ada, cumannya nggak semua. Misalkan dapat job 1 tahun 20 juta itu nggak bisa, paling setengahnya, paling 10 juta atau berapa gitu, tergantung dari pihak LPK nya mau ngasih berapa gitu. Bisa biaya semua, cuman ya amit-amit itu syaratnya. Tapi kayak orang tua kita udah nggak ada gitu, itu syaratnya bisa kalau misalkan minjem semua gitu. Nah sama surat tanah itu ini harus diiniin. Terus apa lagi ya, biaya udah, itu udah. Terus ya udah nih, singkat cerita lolos job Sukakode aku seneng gitu ya. Ya meskipun ada hambatan kayak kena corona, setahun gak kerja di pabrik segala macem gitulah. Pernah kerja di PT Nabati, di pizza gitulah, pengalaman yang paling berkesan buat aku. Terus pernah sebelum terbang pernah ketabrakan, nyenggol motor orang karena ngantuk posisi shift 2 gitu. Aduh, hampir kayak nggak tahu gimana itu kok. Untung sama pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan aku peringatan agar berhati-hati lagi dalam berkendara. Hati-hati pokoknya mah ya. 2020 lah, itu halaman yang paling berkesan buat aku. Dan sekarang aku udah 2 tahun di sini, udah semangat pokoknya buat teman-teman yang pengen ke Jepang. Terus hati-hati, sekarang kan banyak LPK yang bodong, yang cuma duit doang. Hati-hati pokoknya. Bisa sharing-sharing sama Lobikum kalau masalah job atau apa, bisa sharing-sharing lah. Terus kalau mau pengen ex-tobi nih, pengen dapet job lewat LPK kami dan sensei-nya itu Sensei Tono, atau bisa juga di LPK Osin. Itu juga LPK menurut aku bagus untuk mencari job ke Jepang untuk masa depan kalian. Oke. Terus itu aja sih kayak cerita pengalaman di LPK aku gitu ya. Terus ya udah tuh, kalian itu harus kejar N4 pokoknya. Nihongo-nya dibagusin. Ichiban daiji nano wa Nihongo desu. Soastara shigoto desu. Nihongo deki nattara shigoto mo dekiru wake nai. Kalau bahasa Jepangnya nggak bisa, kerjanya juga nggak bisa, karena nggak bisa ngomong. Dah gitu. Semangat kan bare. Ya, sukures sama des. Jangan lupa follow Lobikum subrek.